Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi pusat-pusat keunggulan ekonomi. Mari kita belajar bersama. Jangan lupa untuk membaca dan memahami materi. Apabila kalian menemui kesulitan, diskusikan dengan teman ataupun guru. Kompetensi yang harus kalian kuasai adalah 1. Mampu menjelaskan tema pembangunan koridor ekonomi Indonesia. 2. Mampu memberikan contoh pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Baiklah, mari kita belajar materinya bersama-sama. Pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat diartikan pula sebagai lokasi utama yang memiliki kondisi lebih baik daripada lainnya dalam kaitannya dengan aktivitas untuk memenuhi kehidupan atau kesejahteraan. Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah Indonesia. Masing-masing koridor ekonomi memiliki tema pembangunan yang berbeda dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia. Perhatikan peta koridor ekonomi Indonesia ini. Pemerintah telah menetapkan 6 koridor ekonomi, yaitu 1. Koridor ekonomi Sumatera, 2. Koridor ekonomi Jawa, 3. Koridor ekonomi Kalimantan, 4. Koridor ekonomi Sulawesi, 5. Koridor ekonomi Bali Nusa Tenggara, dan 6. Koridor ekonomi Papua Maluku. Ini adalah contoh koridor ekonomi di wilayah Sumatera yang memiliki tema sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Di Sumatera, pusat ekonomi yang bisa dikembangkan yaitu adanya tambang timah yang berada di Bangka Belitung dan perkebunan sawit. Berikutnya adalah contoh koridor ekonomi Jawa yang bertema pendorong industri dan jasa nasional. Salah satu pusat keunggulan wilayah Jawa adalah batik. Keindahan batik Indonesia telah tersebar hingga ke penjuru dunia. Bahkan kerajinan batik ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi batik? Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, kemudian pengembangan kualitas produk, lalu standarisasi, dan adanya promosi. Berikutnya adalah contoh koridor ekonomi Maluku Papua yang bertema pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Raja Ampat merupakan surganya wisatawan untuk menikmati keindahan laut, juga ikan dan keindahan taman laut yang ada di Raja Ampat. Sedangkan PT Freeport melakukan eksplorasi terhadap sumber daya emas dan sumber daya tambang. Peranan PT Freeport bagi perekonomian Indonesia antara lain, yang pertama, menyediakan lapangan kerja, yang kedua, menanam investasi untuk membangun infrastruktur di perusahaan Papua, yang ketiga, memberikan keuntungan kepada pemerintah Indonesia, dan yang keempat, memberi masukan pajak. Dan yang terakhir, materi kita adalah tentang sebaran kilang minyak yang ada di Indonesia.
Tambang minyak di Indonesia berada di beberapa lokasi, seperti yang berada di Wonokromo, Pangkalan Brandan, ada di Cepu, ada di Balikpapan, dan Sungai Gerong. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain yaitu minyak bensin atau gasolin, minyak diesel, dan juga minyak tanah. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian, kerjakanlah evaluasi berikut ini. Tulis kembali di buku catatan kalian, disertai dengan jawaban yang benar. Lalu perbanyak wawasan kalian dengan membaca berbagai macam literatur. Dan yang terakhir yaitu rangkuman dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwa Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa contoh keunggulan yang dimiliki Indonesia antara lain emas yang dikelola oleh PT Freeport, tambang minyak bumi yang dikelola oleh negara, dan kesenian batik milik rakyat. Demikianlah rangkaian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.